Bubuk tanah lempung ini bukan mau dibikin jadi keramik ya, tapi jadi bahan utama untuk membuat gel penyerap uap air alias desikan. Yap, buat anti lembab gitu deh. Campuran anti lembab lainnya ada tepung singkong atau tepung pati yang sudah dimodifikasi. Semua bahan diaduk selama 2 menit. Terus tinggal tambahkan kalsium klorida, salah satu garam berbentuk kristal yang punya kemampuan menyerap cairan. Adonan yang sudah siap tinggal dikemas deh. Kain pembungkus desikan ini bukan kertas atau plastik biasa loh. Yang dipakai kertas khusus yang sangat ampuh untuk menyerap air. Dan istimewanya lagi, air yang sudah terserap tidak akan dapat menembus keluar. Keren kan? Lanjut kemas ke dalam plastik vakum. Tujuannya untuk menghilangkan udara yang terbawa. Jadi daya tahan gel penyerap bakal bertahan lebih lama. Desikan akan secara aktif mengikat molekul-molekul uap air di udara dan mengubahnya dari cairan menjadi bentuk gel. Dengan gel sistem ini, molekul-molekul air akan terikat kuat dengan bahan aktif dan tidak akan terlepas atau berubah menjadi uap air lagi. Bahan anti lembab ini digunakan untuk berbagai keperluan industri dan juga rumah tangga. Yap, musim hujan begini selain banjir, lembab juga harus diwaspadai. Karena selain bikin gak nyaman, lembab juga bisa memicu munculnya jamur yang bikin lingkungan jadi gak sehat. Untuk mengatasinya, Unyil sudah menyiapkan benda-benda keren untuk melawan lembab nih. Cekidot infonya sesaat lagi ya. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Hujan terus-menerus suka bikin jemuran kita susah kering. Padahal pakaian yang lembab kan bisa jadi sarang bakteri. Tenang, sekarang sih nggak usah khawatir lagi. Kan sudah ada alat pengering multifungsi ini. Nggak makan tempat dan bisa dipindah-pindah. Pengering canggih ini dapat mengeringkan baju basah tanpa harus dijemur di bawah terik matahari. Alat ini bekerja dengan menggunakan uap panas. Kerennya lagi, alat pengering ini bisa mensterilkan 98,87% bakteri dari pakaian loh. Tuh, cocok banget kan buat masa pandemi kayak gini. Alat pengering ini terdiri dari 3 komponen, yaitu mesin, lemari portable, dan box container. Komponen mesin ini yang bekerja sebagai blower dan mengalirkan uap panas melalui selang. Nah, sebagai wadah untuk menampung uap panasnya, disediakan lemari portable atau box container. Merakit lemarinya pun gak bikin capek. Pertama kita pasang rangka bagian bawahnya dulu. Tinggal tata covernya. Kalau mau dipakai, selang dari mesin tinggal disambungkan saja ke lubang di bagian bawah lemari. Pastikan sirkulasi udara ruangannya bagus ya. Soalnya lubang-lubang di bagian atasnya akan mengeluarkan uap panas. Teman-teman gak pengen kan ruangannya jadi pengap? Oh iya, alat pengering ini punya berbagai model loh. Ada mode clit warming, underwear, dry clothes, pilihan hot wind, dan warm wind, serta timer. Bisa teman-teman sesuaikan dengan jenis pakaian yang akan dikeringkan. Dengan timer yang tersedia, kita bisa mengatur waktu pengeringan sesuai jenis pakaiannya teman-teman. Kaos kaki, pakaian dalam, atau handuk hanya butuh waktu sekitar 2 jam. Sementara pakaian biasa memakan waktu 4 jam. Dan kain tebal bisa sampai 5 jam. Nah, untuk pakaian yang kecil-kecil bisa pakai box portable ini nih. Karena space-nya lebih kecil, uap panasnya lebih cepat terkumpul. Jadi cepat kering deh. Nah, sahabat Unyil yang suka traveling dan bingung kalau mau ngeringin baju di mana ya, bisa pakai ini nih. Jadi bawa multifunction dryer dengan box portable-nya dengan ukuran yang kecil, jadi gampang dibawa-bawa kemana-mana. Tuh, hemat tempat banget kan? Bisa disisipin di dalam koper atau tas kita. Dimanapun dan kapanpun bisa buat mengeringkan cucian deh. Cara merawat alat ini juga nggak ribet kok. Tinggal dibersihkan secara berkala saja.
Kalau sudah kotor, kita bisa mencuci box atau pembungkus lemarinya dengan deterjen cair. Oh iya, jangan lupa sama bagian terpentingnya, yaitu filter. Kita buka sisi bagian samping mesin, lalu ambil filternya. Cuci bersih dengan deterjen ya. Alat yang satu ini, dayanya cuma sekitar 800 watt saja. Jadinya nggak bikin tagihan listrik membludak. Nah, Unyil, Pak Oga, Profesor baru aja nemuin lemari pengering nih. Jadi, semua baju yang dimasukkan ke lemari ini secara otomatis akan kering dalam waktu sekejap. Yang bener, Prof. Nah, Unyil, coba masukin baju basah yang di atas meja itu. Oke. Udah kan? Tinggal dipencet aja nih, Prof. Iya, betul, Nyil. Nah, sekarang coba dicek. Pasti bajunya udah kering. Iya, benar, Prof. Jadi kering banget nih. Wah, kalau kayak gini, selama musim hujan, gak usah pusing lagi deh ya. Nah, sekarang giliran Oga dong, Prof. Biar keringnya makin cepet, Oga pakai yang powernya paling kuat Loh, kok mesin Profesor jadi goyang-goyang gitu? Waduh, Prof. Lihat deh akuarium yang di sebelah mesinnya. Hah? Air di akuariumnya ikut kesedot juga tuh, Prof. Iya, ikan kesayangan Profesor. Bunda, baju favoritku kusut, Bunda. Hujan seharian biasanya suka bikin pakaian jadi apek karena masih lembab. Nah, untung ada setrikaan ya. Yap, selain bikin pakaian licin dan rapi setelah dicuci, setrika juga bisa bikin kering pakaian. Kalau pakaian masih agak lembab dan mau dipakai, bisa dikeringkan pakai setrika. Jadi nggak bakal bau apek deh. Nah, karena setrika digunakan setiap hari, apalagi saat musim hujan tiba, pastikan memilih setrika yang berkualitas ya. Teman-teman, setrikaan di sini bisa lebih tahan lama loh, karena dibuat pakai aluminium sebagai bahan baku untuk membuat setrikaannya. Jadi gak gampang meleleh, beda sama plastik yang gak terlalu bisa menahan panas dalam jangka waktu lama. Setrika ini juga gak bakal menempel di pakaian, soalnya sudah diberi cat pelapis anti lengket. Satu lagi nih, pengatur suhu panas setrikaannya sudah disesuaikan dengan jenis bahan pakaian. Kayak wol, satin, katun, dan lain-lain gitu deh. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, panas setrika berasal dari elemen pemanas yang bentuknya kayak huruf U. Elemen pemanas ini fungsinya sebagai sumber panas setrika listrik, dibentuk sesuai dengan model alat setrika. Jadi panas yang dihasilkan bisa menyebar secara merata. Oh iya, kalau pakai sejarah, setrika dulu dipakai sama bangsa Yunani. Bentuk setrikanya sih sudah kayak zaman sekarang. Cuma waktu itu mereka belum pakai listrik. Jadi kegiatan menyetrika hanya dengan cara menekan setrika dengan lama ke bagian baju yang kusut. Terus makin lama bentuk setrika berubah, khususnya pada bagian gagang setrika yang terbuat dari potongan besi. Setrika dengan bentuk kayak gini diberi nama sadiron. Mereka memanaskan setrika dengan cara dipanaskan di depan perapian atau kompor. Kelemahan dari setrika ini, pegangannya ikut panas juga karena terbuat dari besi yang sifatnya mudah menyerap panas. Akhirnya, setrika pun terus berevolusi, mulai dari bahan baku yang digunakan sama cara memanaskannya yang lebih cepat dan praktis. Jadi deh, setrika masa kini. Setrika versi no repot, ya tanpa kabel kayak gini nih. Gak perlu ribet lagi deh sama kabelnya. Setrika juga lebih bebas bergerak. Tuh lihat, gerakan nyetrikanya jadi gak terbatas oleh kabel deh. Berbeda dengan setrika konvensional, setrika ini menggunakan tambahan panas dari uap air yang keluar dari celah tapak setrika, sehingga bisa masuk ke sela kain dan membuat pakaian lebih lembut dan lebih cepat licin. Setrika uap dengan daya listrik 1200 watt ini akan dipanaskan kembali ketika diletakkan pada power base atau tempat pengisian daya. Tuh, cukup ditaruh gini aja buat menjaga setrikaannya tetap panas.
Kerennya lagi, setrika ini punya fitur auto shut off. Setrikanya akan otomatis mati kalau 10 menit tidak digunakan. Jadi lebih aman dan hemat listrik deh. Nah, kalau sudah selesai, setrika ini bisa langsung disimpan tanpa harus menunggu dingin. Wah, jadi makin gampang nih nyetrika. Yuk, kita kemon. Ini dia senjata ampuh buat melawan lembab. Namanya exhaust fan alias kipas angin hisap. Cocok banget deh buat ruangan tertutup yang butuh sirkulasi udara. Kipas angin hisap terdiri dari badan kipas serta penutup belakang dan depan. Nah, pabrik yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur ini memang ahlinya membuat kipas angin hisap. Untuk membuat badan kipas, potong plat besi sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, satukan menjadi bentuk kotak menggunakan las. Pada badan kipas ini perlu juga dipasang dudukan untuk tempat motornya. Kalau sudah jadi, tinggal diwarnai deh. Celup badan kipas ke cairan khusus untuk membersihkan minyak yang menempel. Setelah itu, baru dicat dengan warna yang sesuai. Sip, sekarang waktunya merakit. Pasang penutup belakang ke badan kipas. Pasang switch power, lalu pasang motor dan kapasitor. Lengkap dengan kabel-kabelnya ya. Terakhir tinggal pasang baling-baling serta penutup depannya. Dalam sebulan pabrik ini bisa memproduksi 1000 kipas angin hisap loh. Cara pasangnya gampang banget. Siapkan lubang di tembok untuk tempat kipasnya. Buka penutup depan, lalu pasang badan kipas pada lubang. Kalau sudah pas, pasang lagi penutupnya. Nyalakan kipas dengan menarik switch. Tarikan satu, kipas akan menghisap dan mengeluarkan udara dari dalam ruangan. Tarikan dua, kipas menghisap udara dari luar dan mengalirkannya ke dalam ruangan. Ruangan tertutup pun jadi sehat dan bebas lembab. Mantap! Satu lagi nih, senjata untuk melawan lembab. Ada spray penyerap bau mengganggu, seperti bau apek. Ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan bau tajam makanan loh. Ya, Cen jadi jatuh. Kamu gak hati-hati sih. Nanti dimarahin mami gimana? Mobilnya jadi bau. Tenang, nggak usah pada berantem. Kakak punya spray penyerap bau nih, jadi tinggal disemprotin, bau duriannya bakal hilang. Wow. Yuk, langsung aja kita coba teman-teman. Yuk. Bang, kiri ya bang. Untuk membuat spray penyerap bau ini, pertama kita masukkan dulu zat anti jamur dan zat antibakteri. Bau apek pada pakaian atau sepatu biasanya disebabkan suhu lembab yang mendorong pertumbuhan jamur dan bakteri. Selanjutnya, masukkan deh surfaktan yang terbuat dari ekstrak minyak sawit. Senyawa ini berfungsi untuk menggabungkan dan menstabilkan bahan-bahan lain. Lalu, bintang utamanya nih, zat aktif yang berasal dari ekstrak minyak jarak kepiar atau castor oil. Zat ini berfungsi untuk mengikat molekul penyebab bau sehingga tidak mudah terlepas di udara dan tercium oleh hidung kita. Jarak kepiar sendiri adalah tumbuhan liar yang hidup di sekitar hutan, semak-semak, atau di pinggir sawah. Tanaman asli benua Afrika ini juga bisa menghasilkan minyak jarak sebagai alternatif pengganti biodiesel loh. Mantap! Balik lagi yuk. Semua zat tadi kita larutkan deh dengan bioetanol. Terakhir kita tambahkan air deh. Selain sebagai media pembawa, air juga membuat aroma spray ini tidak terlalu menyengat dan bisa diterima oleh indera penciuman kita. Nah, siap diaduk deh. Aduk menggunakan mesin pengaduk ini. Namanya magnetic stirrer. Diaduk selama 15-20 menit ya. Setelah itu siap dimasukkan ke botol deh. Produk ini sendiri sudah mulai dipasarkan secara online. Variannya juga banyak banget nih. Selain untuk jok mobil, jaket dan sepatu, ada juga untuk hijab, sofa, helm, hingga pasir kucing kesayangan kita. Mantap! Meski ada spray penyerap bau ini, bukan berarti kita bisa abai dengan kebersihan ya. Karena dari percobaan yang Unyil lakukan, meski sudah disemprot spray ini, bau tidak sedap bisa kembali muncul setelah beberapa hari jika sumber baunya tidak dibersihkan sempurna.
Aduh, dari tadi nyapu, kok nggak kelar-kelar sih? Auga, bantuin dong Pak. Enggak ah, Oga mau santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Loh, kenapa Tonyil? Kok Profesor perhatikan ngomel-ngomel dari tadi? Ini Prof, sampahnya banyak banget. Padahal udah disapuin loh Prof. Walah, gampang itu Nyil. Pakai alat ini aja, bisa hilang dalam sekejap. Ah, yang bener Prof. Coba Prof. Hah? Wih, iya, hilang semua sampahnya. Wah, Nah, gimana? Keren kan? keren banget Prof. Tapi sampahnya dibuang kemana ya? Aduh, tolong, ada hujan sampah. Saat memakai sepatu, bagusnya sih pakai kaos kaki juga ya. Karena saat kaki berkeringat, bahan kain pada kaos kaki bisa menyerap cairan untuk mengurangi lembab dan mencegah tumbuhnya bakteri maupun jamur. Tapi nggak semua kaos kaki itu sama ya. Salah memilih bahan kaos kaki malah bisa bikin cairan keringat menumpuk. Terus kaki jadi lembab deh. Nah, kaos kaki yang satu ini bisa menjadi pilihan. Selain menggunakan bahan berkualitas, modelnya pun bervariasi. Ada yang ujungnya bisa dibuka. Dijamin anti lembab dan gak repot kalau mau cuci kaki. Mantap kan? Nah, ini nih pabrik kaos kakinya. Bikinnya sudah pakai mesin semua loh. Pabrik yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 ini menggunakan 300 mesin untuk memproduksi 1 juta pasang kaos kaki per bulan. Supaya bisa elastis saat digunakan, pembuatan kaos kaki menggunakan 3 jenis benang. Ada benang karet, spandex, dan benang nilon atau katun. Bahan spandex lah yang bikin kaos kaki jadi elastis. Dengan mesin rajut ini, benang akan otomatis membentuk kaos kaki. Mesin ini bisa membuat 1 kaos kaki selama 3 menit. Kalau sudah jadi, kaos kaki bakal lewat ke tabung transparan ini dan jatuh ke tempat penampungan. Oh iya, kaos kaki yang diproduksi di sini ada sertifikat halal dari MUI loh. Kaos kaki dibuat menggunakan bahan-bahan yang gak mengandung babi ataupun alkohol. Selain bahan, mesin-mesinnya juga bebas dari babi dan alkohol juga. Misalnya, bagian sikat di mesin rajut ini biasanya menggunakan bulu babi, tapi di sini memakai bulu ekor kuda. Kaos kaki yang keluar dari mesin, bagian ujungnya masih tertutup. Jadi, masih harus dijahit ujungnya pakai mesin ini. Sementara untuk kaos kaki yang jempolnya terpisah, harus dijahit secara manual. Kaki yang berkeringat memicu munculnya bakteri yang bikin kaki kita jadi gampang bau. Kalau kaos kaki ini sih sudah antibakteri, jadi nggak bakal bau deh. Soalnya sebelum diproduksi, benangnya sudah dicelupkan ke cairan kimia antibakteri. Kaos kaki yang sudah ditutup ujungnya masih harus dihaluskan dulu ya, biar nggak kusut. Tenang, gak disetrikain satu-satu kok. Kaos kakinya ditaruh di lempengan besi berbentuk kaki, lalu dimasukkan ke mesin steam. Dulunya sih menghaluskan kaos kaki pakai alat kukus manual. Tapi kalau pakai alat ini lebih cepat. Selain bahan antibakteri, pabrik ini juga menggunakan cairan kimia yang bikin kaos kaki cocok dipakai kapanpun. Pas cuaca panas, bikin kaki adem. Kalau cuaca dingin, bikin kaki terasa hangat. Tapi memang ada batasnya. Maksimal 20 kali cuci. Kandungan kimia yang bikin kaos kaki cocok di segala cuaca juga bakal hilang. Pabrik ini sudah punya lebih dari 800 motif kaos kaki loh. Di antaranya ada motif batik khas Nusantara. Keren kan? Saking kreatifnya, pabrik ini juga bikin kaos kaki khusus untuk wudhu. Jadi bagian ujung kaos kakinya bisa dibuka dan ditarik sampai pangkal kaki. Gak perlu repot nyopot kaos kaki kalau mau wudhu deh. Yuk kita kemon. Sampai di sini dulu episode melawan lembabnya. Semoga informasi Unyil hari ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman di rumah sudah pada siap untuk melawan lembab saat musim hujan. Sampai jumpa dalam episode si Unyil lainnya. Dadah.